Shalom saudara dan saudariku. Kita pasti pernah mendengar istilah eksorsisme atau pengusiran setan. Dalam kehidupan masyarakat kita, orang-orang yang melakukannya sering dijuluki sebagai orang pintar. Mereka melakukan pengusiran itu dengan berbagai macam cara. Mulai dari cara yang biasa-biasa saja, hingga cara yang sama sekali tidak lazim. Tentang keberadaan mereka ini, ada sikap pro dan kontra di tengah masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa praktik mereka itu sangat sesat. Tetapi ada juga yang melihatnya sebagai suatu karunia dari Tuhan. Manakah yang benar? Tentu kita perlu pembedaan roh dengan pertimbangan yang tepat sebelum kita menilainya. Saudara dan saudariku, hari ini kita mendengar Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai dengan ayat 23. Tentang Yesus dituduh mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Tuduhan ini sebenarnya tidak beralasan kuat. Alasannya karena lahir dari sikap iri hati sekelompok orang yang bertentangan dengan Yesus. Mereka sebenarnya sudah bingung untuk mencari celah kesalahan Yesus yang memang tidak akan pernah mereka temukan sampai kapanpun. Alhasil pilihan sikap yang mereka lakukan adalah menuduh Yesus sedang berkonspirasi dengan Beelzebul. Dari konteks ini, kita bisa belajar bahwa ketika sikap iri hati menguasai diri seseorang, ia akan sangat mudah dan lihai untuk menuduh sesamanya dengan satu tujuan, yakni menjatuhkannya. Berhadapan dengan tuduhan ini, Yesus memberikan jawaban yang menarik. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Jawaban Yesus ini secara tersirat sebenarnya mau menegaskan tentang identitas dirinya sebagai Allah yang berkuasa atas segalanya. Yesus mau menunjukkan bahwa ketika ia mengusir setan, serentak pada saat yang sama ia memaklumkan kuasanya untuk mengalahkan iblis. Iblis hanya takluk kepada kuasa Allah, sebab Allah adalah penentang utama dari iblis. Iblis tidak bisa mengalahkan Allah, apalagi berkonspirasi dengannya. Karya iblis bertujuan untuk mematikan dan membinasakan, sedangkan karya Allah bertujuan untuk menghidupkan dan menyelamatkan. Jelas sekali perbedaannya. Maka amat mustahil jika Yesus bekerja sama dengan Beelzebul. Sehubungan dengan hal ini pula, Yesus berujar bahwa siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Artinya, tuduhan yang disangkakan kepada Yesus sebenarnya menunjukkan keberpihakan orang bersangkutan. Jika ia melawan Yesus dan tidak mau bersatu dengan Yesus, maka ia secara terang-terangan telah menentukan status kependudukannya sendiri. Ia sama sekali
bukan warga kerajaan Allah. Oleh karena itu, saudara dan saudariku, masa Prapaskah ini sebenarnya dapat menjadi momen terbaik bagi kita untuk mengusir setan yang selama ini menguasai diri kita ini. Setan tidak harus selalu tampak dalam rupa yang menyeramkan. Ia juga bisa muncul dalam bentuk keinginan yang tidak teratur, seperti sombong, iri hati, dendam, keras kepala, dusta, dan berbagai keburukan lainnya. Sebagai pengikut Tuhan, kita sebenarnya memiliki kuasa untuk mengusir setan-setan itu. Dan selama masa Prapaskah ini, cara yang bisa kita lakukan adalah kita terus meningkatkan semangat doa, amal, dan puasa. Bila cara ini kita hayati dengan serius, kita dapat mengusir setan dalam diri kita, sekaligus kita pun mampu mensyahkan diri kita sebagai warga kerajaan Allah. Tuhan memberkati.